United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. United, united we stand. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita mau sama-sama menaikkan pujian kita buat Tuhan Yesus karena kasih-Nya yang tidak pernah ada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tak berubah. Yesus sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah.
Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as Healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata
bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan dia di udara. Kemudian ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas segala kasih-Mu kepada hidup kami. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, persiapkanlah hati kami, agar kami dapat sungguh-sungguh memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Bapa-Ku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya.
sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Hanya Tuhan yang sanggup. Hanya Tuhan yang sanggup memulihkan. Kami Tuhan memulihkan hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan-Mu, atas kasih-Mu pada kami. Terima kasih. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi
Terima kasih atas berkat-Mu kepada kami ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Dan juga berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, agar setiap firman yang disampaikan dapat menjadi rema juga bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di minggu ketiga pada bulan April. Sudah tidak terasa saudara, sudah kita masuk kepada bulan April lagi 2021. Biarlah di minggu ketiga ini kita boleh semakin lagi sungguh-sungguh. Saudara, jangan pernah tawar hati, jangan pernah kecil hati. Mari kita tundukkan kepala untuk bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Roh Kudus, kami mengucap syukur untuk pagi yang baru, untuk hari yang baru, untuk minggu yang baru yang Tuhan berikan. Di mana kami, Tuhan, saat ini masih dalam proses menunggu, menantikan kenaikan-Mu. Mengingat kenaikan-Mu, Tuhan Yesus, setelah kebangkitan-Mu. Untuk itu Bapa, minggu lalu Engkau sudah sampaikan isi hati-Mu dengan tema jangan takut. Dan biarlah minggu ini kami boleh melihat ada sesuatu yang lebih lagi melalui kebenaran firman-Mu. Yang logos ini biar boleh berubah menjadi remah dalam setiap kehidupan kami. Tertanam dalam hati yang subur, berakar dengan kuat, bertumbuh dengan kuat, dan berbuah dengan berlipat kali ganda. 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Buah yang masak bagi kerajaan-Mu. Urapi setiap kami yang berada di studio, juga untuk hamba, untuk menyampaikan isi hati-Mu, juga untuk semua hamba-hamba-Mu yang ada di rumah, semua jemaat-Mu, kiranya semakin hari kami boleh semakin ditambahkan iman, pengharapan, dan kasih Kristus hingga luber Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, mari kita buka dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Kalau Yeremia 29 ayat yang 11 saudara pasti sudah ingat ya, mengenai rancangan masa depan yang penuh harapan. Namun sebelum sampai situ kita akan lihat Yeremia 29 ayat 7. Demikian firman Tuhan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya ulangi, usahakanlah kesejahteraan kota. Ya, catat baik-baik, kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Dan berdoalah untuk kota itu, dan berdoa. Jadi ada usaha, ada doa kepada Tuhan, sebab kesejahteraan adalah kesejahteraanmu. Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini berbicara mengenai gereja yang berdampak. Gereja yang berdampak, artinya gereja yang hidup, gereja yang berdampak, gereja yang menjadi berkat bagi kotanya, bagi bangsa Indonesia, bahkan bagi bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Nah, di sini hanya ada dua kriteria dari gereja yang berdampak dalam Yeremia 29 ayat 7 ini. Yang pertama, usahakanlah kesejahteraan kota. Jadi gereja yang berdampak adalah gereja yang bisa mengusahakan kesejahteraan kota. Berarti juga kesejahteraan bangsa ini. Itu baru gereja yang punya dampak. Dan berdoalah untuk kota ini, untuk bangsa ini. Selama ini saya baru hanya melihat gereja mempunyai dampak dari sisi doanya. Baik, itu nggak salah. Tapi Tuhan mau bukan hanya dari sisi profetiknya, bukan hanya dari sisi doanya semata. Doa orang benar bila dengan yakin doakan maka besar kuasanya. Ini udah punya dampaknya. Goncangan terjadi saat ini pun karena doa-doa kita juga yang Tuhan dengar. Bukan berarti ini rencana Tuhan dengan COVID-19 ya, enggak. Karena di samping itu saudara harus tahu secara paralel iblis pun juga coba untuk menghancurkan. Kalau gereja diberikan tugas sama Tuhan untuk mengusahakan kota, untuk mengusahakan kesejahteraan, ya, buat kota dan bangsa, tentu iblis nggak mau. Lawan dari kesejahteraan berarti apa? Kemiskinan, kemelaratan, kesusahan. Itu targetnya iblis. Catat itu baik-baik. Jadi kalau ada koruptor,
Ya, orang-orang yang korupsi itu karena dipakai sama iblis. Ya, orang-orang egois itu hanya dipakai oleh iblis. Orang-orang yang berpikir untuk kepentingan diri sendiri, dia tidak mengusahakan kesejahteraan kota, kemana dibuang. Ya, saudara, ini jangan main-main, karena ini bagian pesan yang Tuhan ingin sampaikan pagi hari ini, siang hari ini. Kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita ditempatkan. Ya, untuk Jakarta, untuk bangsa ini, bahkan untuk bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Dan yang kedua, berdoa. Tentu doa yang benar, doa yang penuh dengan kuasa, doa yang selaras dengan kehendak Tuhan. Karena tentu ada doa-doa yang gak dijawab sama Tuhan, karena doa kita yang tidak selaras. Nah saudara, dua kriteria ini kan perjanjian lama. Saya selalu ingat, beberapa orang selalu bilang, udah gak usah dipakai lagi perjanjian lama Pak Didi, itu gak ada korelasinya, itu hanya untuk orang Israel. No, kita Israel rohani. Lihat gak nanti saudara 2 Tesalonika 3 ayat 1. Ini benang merahnya, 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Saya bacakan, perikopnya jelas di situ, berdoa dan bekerja, ora et labora. Jadi kalau dibilang nggak ada kaitannya dengan perjanjian baru, ini dia. Yeremia 29 ayat 7 itu benang merahnya, korelasinya ke 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Ayat 2, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sebab bukan semua orang beroleh iman. Jadi kalau orang yang gak beroleh iman, cenderung hidupnya itu jadi ngaco. Ya. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ayat 4, dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan, ayat 5, tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Tuhan dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari siapa nih? Dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya. Jadi sama orang yang malas nih, kita mendingan jauh-jauh aja. Dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Jadi kalau ada gereja yang ngajarin suruh pada malas gitu, ya udah jauh-jauh aja. Ya. Sebab kamu sendiri tahu bahwa kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam. Ini Paulus yang ngomong, saudara, Rasul Paulus, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu. Untuk apa? Untuk dapetin PK-PK. Melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wah, keras sekali. Jadi kalau ada orang yang malas, jangan kasih makan. Ini firman Tuhan. Ya, Tuhan nggak mau. Malas itu dosa nggak? Dosa, dosa besar, saudara. Orang yang punya 1 talenta, dia pendam, dia tidak kembangkan karena dia malas. Itu dosa. Masuk neraka? Masuk neraka. Lemparkan ke dia tempat paling gelap. Jadi orang yang malas tuh nggak bisa masuk surga, saudara. Hanya orang yang rajin. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak mau bekerja. Tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, gosip, ngomong doang sono sini, nggak ada guna itu. Ayat 12, orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ayat 13, dan kamu saudara-saudara janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. Waduh. Jadi kalau orang malas, tandain jangan bergaul. Dia malu tuh nanti. Ya, kelihatan. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh.
Tegurlah dia, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Jangan dimusuhin, tegur. Kalau ditegurin nggak mau, ya sudah tandain aja. Berarti ya sudah, biarin. Ini kan malas nih, diemin aja dulu. Nanti kan pada akhirnya dia bertobat. Sebetulnya kan buat kebaikannya dia. Bukan buat kebaikan siapa-siapa. Kalau orang rajin itu, rajin pangkal kaya. Ya, malas pangkal miskin tentunya. Ya, jadi kenapa kok banyak orang Kristen tanda kutip miskin? Ya karena malas. Kalau rajin, iya dia diberkatin. Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja. Bagi setiap orang yang mengasihi dia, yang mau terpanggil sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan mau bekerja bagi orang yang bekerja. Turut bekerja. Selama orang itu mengasihi Tuhan dan mau terpanggil. Ada harga yang dia bayar. Ada kerja yang harus dilakukan. Bukan diam-diam aja. Jadi saudara, ini dia. Jadi usahakan, berusaha, bangun satu pelayanan. Kita udah cukup terlambat loh. Gereja nggak siap untuk bangun lapangan-lapangan pekerjaan. Dengan keadaan pandemi gini baru hanya ada beberapa gerejanya. Yang lain kalang kabut, tutup gerejanya. Karena selama ini ya sudah, jalanin aja. Gembala itu sebetulnya nggak mau pusing. Mau jadi kayak Petrus semua. Padahal Paulus bilang, suruh dikasih tanda. Kita ini produk pelayanan Paulus, maaf saya sampaikan. Bukannya Petrus. Kalau Petrus itu masuk ke dalam, ke internalnya Yahudi. Kalau Paulus itu keluar. Paulus itu bekerja bersama-sama dengan Priscilla dan Aquila. Mengerjakan yang namanya tent maker. Dia membuat tenda dan dia berjualan tenda bersama-sama. Dia hamba Tuhan sepenuh waktu. Jadi kalau ada orang bilang, udah Pak Didi, kamu hamba Tuhan sepenuh waktu, nggak usah ngurusin koperasi. Salah besar itu, orang nggak mengerti sudut pandang imamat rajani. Kalau melayani, ya melayani aja. Ya justru saya melayani sepenuhnya. Ya, seperti Amsal 31 ayat 10 sampai 31, istri yang cakap, itu gereja yang melayani secara holistik. Ini aja juga udah cukup terlambat di Koperasi Maranatha. Karena respon dari gereja-gereja, respon dari jemaat terlalu santai. Nggak menggebu-gebu, nggak menyala-nyala. Orang Kristen ini santai. Ya sudah, mau bilang apa? Kita jalanin aja. The show must go on. Untung aja masih ada kesempatan. Belum masuk nih saudara, masa susah besar sekali belum. Tapi udah mulai dampak ekonomi dari COVID-19 udah mulai berasa. Ke depan kita nggak tahu lagi nanti. Ya syukur-syukur sih bisa lebih cepat. Tapi kalau nobody knows. Waktu itu terprediksi 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun. Ini udah setahun lebih. Ya mungkin 3 bulan lagi perlu. Kalau udah divaksin pun apakah ada jaminan? Misalnya vaksin targetnya 180 juta orang. Sekarang baru 10 juta orang. Udah jalan berapa? 2 bulan. Ya, perlu berapa bulan lagi? Setahun lagi. Nah, setahun lagi baru mungkin. Ya, kita aja beribadah masih pakai online. Sebagian besar masih online. Ya, kita cari tempat. Ayo kalau ada yang berani. Tapi kan izinnya juga belum tentu semua bisa penuh. 200 kapasitasnya bisa penuhin 200 atau hanya paling 50 orang saja. Ya, sudah tidak efektif. Nah, saudara, yang Tuhan mau kita membuat visinya di mana sih? Saudara, saya ulangi lagi, saya nggak akan jemu-jemu. Ya, Yesaya 2 ayat 2 sampai 5. Ini perjanjian lamanya dulu. Nanti kita lihat perjanjian barunya. Yesaya 2 ayat 2 sampai 5. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Ya. Firman ayat 1-nya yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Terakhir kapan? Sekarang. Gunung tempat rumah Tuhan, satu gunungnya, akan berdiri tegak di hulu, di atas gunung-gunung, dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Jadi semua bangsa akan datang ke sana. Gunung rumah Tuhan. Dan banyak suku bangsa akan pergi setelah berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Tuhan Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim, Tuhan akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak.
dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Kalau kita mau berjalan di dalam terang Tuhan, berarti harus membangun gunung rumah Tuhan. Christ Kingdom, kerajaan Kristus. Bukan kerajaan yang kecil-kecil, yang lokal-lokal terus. Saudara, kalau kita tidak bergerak dengan Maranatha, saya kemarin baru ngomong-ngomong sama rekan-rekan di sekretariat. Apa yang terjadi kalau cuma pelayanan gereja lokal? Sekarang udah ngeredup semua. Paling ya saya datang, misalnya yang sakit ya doain lah, kunjungin atau telepon, doain. Atau hanya untuk bantu-bantu sekedar tanda kutip ya, untuk sembako. Sebetulnya itu kan hanya kulitnya aja. Yang Tuhan mau nih, gereja punya dampak bagi kota, bagi bangsa. Ya, bukan yang begitu salah, enggak. Kita tetap kerjakan. Saya juga tetap masih melakukan konseling untuk pernikahan. Tetap ada doa pengerja, ada doa-doa segala macam ada. Tetap jalan. Tapi ada yang bisa langsung onsite, ada yang pakai online. Ya, kami nggak akan berhenti. Ya, karena bumi pun kalau berhenti berputarnya, mati semuanya. Ya, keep moving, tetap bergerak. Kayak detak jarum jam, tetap dia bergerak, saudara. Tuhan bergerak kepada orang yang mau bergerak. Ya, mengusahakan kesejahteraan kota, kemana kita dibuang. Ini perjanjian lama Yesaya 2. Kita lihat gunung rumah Tuhan itu. 7 gunung, mengatasi 7 gunung. Wahyu 17 ayat 9. Ya. Sebetulnya ini bisa dibaca dari Wahyu 17 dari ayat 1. Ya, kalau saudara mau lihat di situ penghakiman atas Babel. Ayo, atau kita bacalah supaya ngerti. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata, ini 7 malaikat yang udah masuk 7 cawan nih, masa aniaya. Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar. Siapa pelacur besar? Gereja yang melacurkan diri, yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain keremizi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ayat 5, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Apa itu? Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi ada pelacur-pelacur, maaf ya, bukan merendahkan PSK, ya, tapi karena ada roh jinah. Ya, gereja yang berjinah ini, maka ada pelacur-pelacur tetap dan kekejian dari kekejian bumi. Dan ayat 6, aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Ini apa ya? Terjadi pembantaian kepada martir-martir. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan. Nah, mereka yang tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, makanya namanya tidak ada di kitab kehidupan. Sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Ya, iblis kan ada, terus udah nggak ada, kalah 2000 tahun yang lalu, mau muncul lagi nih. Nah, ayat 9, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Akal budi yang mengandung hikmat. Hikmat itu dari Kristus, dari Tuhan, pikiran Tuhan. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. Nah, di sini yang di atasnya perempuan itu duduk. Nah,
Ini saya nggak perlu lanjutkan lagi. Ini kalau mau ini dikupas satu khotbah lagi. Wahyu 17 ayat yang ke-9. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung. Yang di atasnya perempuan itu duduk. Jadi perempuan itu pelacur besar ini udah menduduki di arts media, business, churches, pengentasan kemiskinan. Makanya orang miskin masih ada di dunia ini banyak sekali. Ya, penduduk Indonesia pun sekarang hidup 70% di bawah garis kemiskinan lewat pandemi Covid. Berarti dunia udah makin banyak yang susah. Ya, yang jobless, yang segala macam menderita. Karena dengan COVID-19 ini mereka berharap, the Antichrist ini berharap terjadi chaos. Dia mau muncul, tapi nggak bisa, saudara. Karena apa? Karena masih ada yang menahannya. Siapa yang menahannya? Saudara dan saya. Kita orang yang percaya dan Roh Kudus Tuhan. Roh Kudus yang menahan dan orang percaya yang mau bersatu, yang mau bangun, usahakan kesejahteraan kota lewat 7 gunung itu dan berdoa. Lalu apa yang akan terjadi? Kalau kita lakukan semua itu, kita kembali ke Yeremia 29 ayat yang ke-11. Tadi kan ayat 7. Kalau ayat 8-nya saya bacakanlah biar saudara tahu. Tadi kan dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan kamu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Tuhan Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu mendengarkan mimpi-mimpi yang mereka impikan. Sebab mereka bernubuat palsu. Hati-hati dengan nabi palsu. Kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu, mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini, ayat yang 11. Sebab Tuhan ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, yang ada pada Tuhan mengenai kita, mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Ya, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Masa depan yang penuh harapan. Jadi kalau sekarang masa depan yang tanda kutip MDS, masa depan suram, ini karena taktiknya iblis. Ini rancangannya iblis, bukan rancangan Tuhan. Yang penting, saudara dan saya usahakan kesejahteraan kota dan berdoa. Jadi ora et labora. Baru saudara mendapatkan damai dan sejahtera. Masa depan yang penuh harapan. Kalau enggak ya nggak nyampe nih ke ayat yang 11. Rancangan Tuhan ini. Karena iblis coba untuk motong saudara. Udah nggak usah doa. Udah nggak usah usaha. Diam aja. Nggak bisa saudara. Ya, apa yang menjadi tuntunan Tuhan walaupun itu impossible, tetap kita jalankan. Ya. Kadang-kadang secara manusia pun saya ada capeknya. Jujur. Karena kadang-kadang aduh, kok responnya minim sekali ya anak-anak Tuhan ini. Kalau disuruh bersatu dalam gerakan, kalau doa aja udah pada agak lebih males. Sekarang apalagi bikin usaha. Nanti begini ya. Semuanya padahal udah dibuat, dikasih hikmat dari Roh Kudus bagaimana risk managementnya. Satu orang dikasih modal, ya dikasih Maranatha Danamon Safe. Saya bukan naikin satu bank, karena ini kerjasama. Koperasi bisa dapat 250.000, susah banget cari. Padahal dikasih uang. Hanya ngebuka rekening 1 juta, 3 minggu kemudian bisa ditarik. Ya, saudara boleh pilih nanti di situ. Saudara bisa dapetin yang 120.000. Ya, 130.000 masuk ke koperasinya. Jadi modal bersamanya. Modal koperasinya. Yang ini tetap kepada individunya jemaat. Bisa ada tandem yuk. Saudara bisa buka nanti di rumah-rumah untuk ketahanan pangan keluarga. Ketahanan pangan nanti ke depan ini mungkin sulit. Ya, saya akan mengajak saudara nanti bergerak di dalam ketahanan pangan keluarga dulu. Ya, ada beberapa gereja yang sudah mulai coba untuk ke situ. Kita harus melihat ke depannya apa yang akan terjadi. Kalau orang penuh Roh Kudus, dia tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau orang yang bilang saya penuh Roh Kudus, saya pendoa, tapi tidak tahu apa yang ke depan, bohong. Maka itu disebut nabi-nabi palsu. Ngomong doang, omdo doang. Nggak suruh bernubuat, bikin mimpi-mimpi yang bohong-bohong aja. Kemarin saya tutup dengan satu kesaksian. Ada pendoa-pendoa, akhirnya bilang 7 gunung Pak Didi. 7 gunung aja masih berantakan, kadang-kadang nggak tahu susunannya. A, arts media. B, business. C, churches. Ya, ini gunung gereja-gereja.
D, development of poor, bagaimana mengentaskan kemiskinan. D ini juga bicara tentang dokter, tentang kesehatan. Lalu yang kelima, E, edukasi, pendidikan. Yang keenam, F, family, gunung family. Kenapa banyak yang cerai? Ya, anak-anak Tuhan. Ya kebanyakan 70-80% masalah ekonomi juga. Kemudian gunung G, government, pemerintahan yang bersih. Saudara, ini pemerintahan di kita nih berantakan. Sebagian besar tuh BUMN-nya kacau balau, kacau beliau. Korupsinya banyak sekali. Ya, itu bisa dibuktikan dengan laporan-laporan keuangannya, dengan KPK nangkep sono nangkep sini. Itu gereja harus ngambil bagian, bukan hanya berdoa. Saudara, jangan nanti saudara ngambil bagian di marketplace, saudara juga ikut korupsi lagi. Ya sudahlah, apa bedanya kita dengan orang dunia? Ya, itu pasti golongannya orang fasik juga, dihabisin juga nanti sama Roh Kudus. Nggak bisa enggak, Tuhan nggak pandang bulu, saudara. Jangan pikir bahwa kalau kita sudah namanya tercatat dalam kitab kehidupan, lalu kita semaunya hidup. Barang siapa menang, Tuhan katakan di Wahyu. Ada 7 jemaat. Barang siapa menang, kalau nggak menang ya kalah, ya sudah selesai. Menang tuh bukan menang kita menjadi orang kaya, bukan saudara. Menang ngelawan kejahatan. Mengalahkan ketidakadilan, itu menang. Kalau saudara menjadi dampak, gereja menjadi dampak untuk kota, ya berdoa dan bekerja, mengusahakan, itu baru menang. Tapi kalau gereja cuma bisa doa, gereja mandul itu. Nggak salah doa. Doanya pun masih belepetan. Maaf, saya bukan meremehkan. Itu kontinuitas itu doang yang didoakan. Nggak pernah nanya sama Tuhan doanya yang bagaimana. Doa yang penuh kuasanya. Setelah doa, saudara dapat sesuatu, lakukan dong. Jangan berdiam-diam aja. Mana yang pendoa-pendoa? Terakhir baru dapat, oh ya 7 gunung. Dari dulu Tuhan udah ngomong 7 gunung. Udah belasan tahun kok. Nggak mau didengar. Oh, apa itu? Ya, apa itu 7 gunung? Apa itu 7 gunung? Padahal itu firman Tuhan. Ya, waktu itu juga Pak Yakob Esra akhirnya juga bicara tentang 7 gunung. Ya, konsultannya gereja-gereja. Ya. Nah sekarang Tuhan udah kasih kepada gerejanya yang dewasa penuh, yang menjadi mempelai Kristus, yang siap menjadi mempelai Kristus untuk menduduki 7 gunung itu, mengusahakan kesejahteraan kota, mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa Indonesia, dan berdoa. Ya, kalau orang nggak melakukan, dia berdoa kosong, doanya juga nggak powerful, karena cuma bisa ngomong. Firman Tuhan atau kerajaan Tuhan bukan terdiri dari perkataan saja, tapi dari kuasa. Ada tindakan, ada actionnya. Sekali lagi saya mengimbau saudara, mari jemaat, nanti saya akan umumin. Ya, yang mau nangkap ya, yang nggak mau juga nggak apa-apa. Saudara nanti waktu susah, saudara pikul sendiri, tanggung sendiri lah, nggak usah ribut lagi. Jangan nyalahin Tuhan dan jangan nyalahin gereja. Ya tentu karena gereja-gereja yang mandul. Maaf, saya mesti katakan, gereja yang cantik, yang bersolek diri doang. Ya, gede sih gede, tapi nggak ada manfaatnya. Kemana uang gereja? Siapin untuk buka lumbung-lumbung Yusuf, siapin untuk lapangan-lapangan pekerjaan. Oh itu tugas bukan kita. Siapa bilang? Firman Tuhan, kita imamat rajani kok. Ya, karena belum ngertian tahu Anda tidak mau nanggung resiko. Anda termasuk orang-orang yang ada di zona nyaman, yang malas kata Tuhan. Ya, cuma mau ngumpulin duit aja. Enggak, bukan begitu. Kerajaan surga bukan begitu, saudara. Nah, baru nanti saudara bisa lihat ayat 12-nya. Dan apabila kamu berseru dan datang kepadaku untuk berdoa, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ya tadi kalau udah usahakan kesejahteraan kota dan berdoa. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Nah di sini saudara, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara bangsa, segala bangsa. Dari segala tempat kemana kamu aku telah cerai beraikan. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Back to Jerusalem. Maranatha, Tuhan datang, selesai. Saudara, saya nggak akan jemu-jemu sebagai gereja yang harus berdampak. Kalau tidak berdampak, ngomong kosong lah sudah. Jadi Kristen-Kristen mandul.
Ya, bisanya bersolek. Ya, pakai lipstick, pakai segala macam. Cakep tuh gerejanya. Wow, bagus. Gedungnya gede. Jemaatnya banyak. Tapi nggak ada dampaknya, nggak ada powernya, kosong lah itu. Ini sebagai satu teguran. Ya, saya mau sampaikan, Roh Kudus taruh dalam hati saya. Kalau nggak percaya nanti kita buktikan. Dan sekarang udah terbukti sebetulnya. Saya nggak pernah concern untuk bangun gedung yang besar. Dari dulu Tuhan nggak suruh. Kenapa? Langit adalah tataku, bumi adalah tempat berpijak kakiku. Rumah apa yang kamu mau bikin? Nah, kenyataan semua gereja berbikin segede-gede gajah. Sekarang kosong. Harusnya kita bertobat. Coba itu uang dipakai untuk mengusahakan kesejahteraan kota. Udah sampai sejauh mana? Kalau tiba bangun mana kecil gue bisa. Ya, punya uangnya, kumpulin uangnya. Tapi kalau suruh kumpulin uang untuk usaha, pada kadang nggak mau. Kalau ngumpulin untuk bangunan mau. Padahal bangunan itu saudara juga sama. Berapa banyak tempat rumah-rumah ibadah yang sekarang semua juga kosong. Ya, kenapa Tuhan lagi ajar kita supaya kita bertobat sungguh-sungguh, supaya kita menjadi gereja yang berdampak, yang setuju katakan amin. Ya, nggak mau setuju nggak apa-apa, saudara nanti urusan sama Roh Kudus. Ya, saudara lihat aja, saya bukan ngancem, tapi ini serius ke depan. Kalau saudara dan saya tidak mau sungguh-sungguh, nanti akan lihat masuknya sampai kemana. Kita udah masuk di kitab Wahyu, saudara. Siapa yang duga keadaan sampai sekarang seperti sekarang ini? Nggak ada yang pernah duga. Tapi sebetulnya kalau orang-orang pilihan Tuhan dia ada tahu. Kayak seperti Yusuf, dia harus siapin 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun untuk masa kesusahan. Harusnya kita jadi lumbung Yusuf. Bangun usahakan kesejahteraan kota. Bangun lumbung-lumbung nih. Itu lumbung itu bicara bukan hanya nampung jiwa. Lumbung itu juga untuk padi, untuk beras, untuk gandum. Itu bicara tentang perkebunan. Itu bicara tempat usaha. Ya, kalau ngomongin usaha, jangan ngomongin usaha. Gereja nggak boleh. Haram hukumnya, tapi ngejar-ngejar perpuluhan. Gimana perpuluhan dari mana? Dari usaha, saudara. Ini yang pendeta-pendeta ini harus bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Bertobat dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara terserah, saudara mau benci sama saya, uji. Kita menghadap Tuhan sama-sama. Ya. Karena sudah sekian puluh tahun saya juga tunggu Tuhan, sekarang waktunya kata Tuhan. Bicara, sampaikan. Kalau nggak mau dengar juga ya sudah, tanggung jawab masing-masing. Tapi saya percaya kita bukan orang-orang yang mengeraskan hati. Pada saat firman Tuhan disampaikan, firman Kristus ini, firman yang diurapi. Saya tidak sembarangan menyampaikan, saya bukan bernubuat palsu. Saya menyampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu ada di perjanjian baru juga. Paulus yang melakukan. Dialah imamat rajani yang sejati. Amin. Yang setuju katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita merendahkan diri. Kalau kita ada kesalahan, jangan keraskan hati. Jangan saudara benci. Keras banget nih firman, sombong banget nih pendeta. Enggak, saya enggak ada maksud untuk menghakimi saudara. Saya sendiri merasa kayaknya belum maksimal yang kita lakukan. Mari saya mengajak bangkit bersama-sama sebagai terang-terang Kristus di mana kemuliaan Tuhan telah terbit atas kita. Kita tundukkan kepala. Kami mengucap syukur Bapa untuk pagi siang hari ini. Engkau sudah menyatakan isi hatimu. Seminggu yang lalu engkau berkata jangan takut karena engkau menyertai kami. Karena engkau ada di sisi kami. Engkau bahkan Roh Kudus ada di dalam hati kami. Di dalam hidup kami. Dan sekarang saatnya Tuhan. Setelah kami dipenuhi Tuhan Yesus oleh kasih dan kuasa-Mu, kami menjadi gereja-gereja yang membawa dampak bagi kota kami, bagi bangsa kami, bagi bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Hanya ada 2 kriteria. Yang pertama, mengusahakan kesejahteraan kota. Kami harus membangun lumbung-lumbung usaha-usaha untuk begitu banyak jemaat-Mu yang saat ini kehilangan pekerjaan. Itu tugas tanggung jawab dari gereja yang Tuhan percayakan sebagai istri yang cakap. Dan yang kedua, kami harus tetap berdoa bersama-sama siang dan malam. Bersekutu Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh mencari Engkau. Sungguh-sungguh bertanya apa yang menjadi tuntunan Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Sehingga kami tahu melangkah dengan pasti, secara detail, secara spesifik harusnya apa yang kami kerjakan. Untuk menduduki 7 gunung. Untuk membuka lapangan-lapangan usaha.
dari arts media, business, churches, development of poor, edukasi, family, bahkan gunung government. Tuhan kiranya menyertai setiap kami. Firman-Mu sudah disampaikan, dan firman Kristus tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tapi firman Kristus akan mengerjakan seturut kehendak Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kami yang sudah menjadi pendengar yang baik, merenungkan dengan baik dan menjadi pelaku-pelaku firman. Tuhan berkati anak-anak-Mu. Mari angkat kedua tangan kita. Urapi anak-anak-Mu. Pakai kami. Kalau ada kesalahan kami selama ini dalam paradigma, kami minta ampun. Kalau kami malas, kami minta ampun Tuhan Yesus. Kami mau setiap talenta yang Tuhan percayakan, baik itu 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 5 menjadi 10. Tidak ada yang malas, tidak ada yang takut. Tuhan, tapi kami semua seturut dengan firman-Mu, seturut dengan Roh Kudus-Mu, visi yang sudah disampaikan. Kami benar-benar menjadi gereja yang bangkit, gereja yang berdampak bagi kota, bagi bangsa kami, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Untuk mempersiapkan pesta pernikahan anak domba. Maranatha, Tuhan datang. Penuaian jiwa beribu-ribu laksa terjadi. Transformasi, pemulihan segala sesuatu terjadi. Karena Kristus harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Biarlah gereja-gerejamu, hamba-hambamu yang takut Tuhan selama ini ada bersembunyi di balik zona nyaman, keluar semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka mau bersungguh-sungguh bertobat, bergandengan tangan untuk membangun, mengusahakan kesejahteraan kota, bahkan bangsa ini, bangsa-bangsa sampai ke Yerusalem. Dan kami terus berdoa untuk siap menjadi mempelai-mempelai-Mu. Saat ini Bapa, Engkau sudah memateraikan dan kami siap berbuah. Kami siap bangkit dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Dan sebentar kami akan berpisah, kami rindu menerima berkat yang daripada Kristus sendiri. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Bapa di surga. Jemaat yang kasih Tuhan, mempelai Kristus, sahabat mempelai Tuhan, hamba-hamba Kristus, biarlah kita boleh kembali kepada keluarga kita masing-masing dalam aktivitas kita sepanjang minggu ke depan dan menerima berkat daripada Bapa di surga, yaitu kebenaran, damai sejahtera dan sukacitanya, kasih dan kuasa yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, pertolongan, penghiburan, urapan yang baru oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita sekalian mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di ono-ono yang permai dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati bersama-sama, katakan amin, amin, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin.